Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is sequestration at the house of the governor of the Papua, Lukas NMB. The name of Governor of Papua, Lukas NMB, is now the center of the attention because of the corruption case that hit him. Even though Lukas NMB has not fulfilled the cap, is some want to be investigated for the alleged corruption case that and the Lukas NMB's residence continued to heat up. Hundreds of people were seen guarding his residence. Hundreds of people are still guarding the private residence of Papua Governor Lukas NMB in Koya Tengah, Muara Tami District, Jayapura City. Legal team facilitation at media crew to the location attend a press conference from the family Lukas NMB. About 50 meters from the entrance fence and the excavator was placed to the middle in the roof to access the site. Hundreds of motorbikes sighted a priest holding swords, reading a road to matches around the residence. They also performed a welcoming dance that media crew allowed to document a situation. Until the press conference was the heightened office the Lukas NMB residence. Only the man and several other people were allowed to the Francis NMB's resident. Representative of the Chronological Society, Kilinia Kogaya, stated crowd would be continued to start guarding front of Lukas NMB resident until the legal problem experienced by the governor of Papua will resolve it. For information, signed September 5, 2022, Lukas NMB has been named a suspect gravity cash worth 1 billion in addition to being warranted from the overseas several 71 billion illegally related to the Lukas NMB have been blocked by PPATK. The PTK summoned Lukas NMB has suspended on the 12th September but was not present due to lateness. The Corruption Eradication Commission sent a second summon to Lukas NMB asking him to attend for the questioning the Red of White Bating Jakarta on September 25, 2022 and was again absent due to health reasons. It is said the KP will be firstly pick up the governor of Papua, Lukas NMB, who is involved with the corruption case. The help of the KP was servant to the risk peacefully pick up Lukas NMB. International Police Chief General Police Listio Sigit Prabowo. He said that was will prepare their troops. General Police Listio Sigit Prabowo will prepare when the police pack was the first to speak to Lukas NMB. The next news is drugs blended and thrown into the sewer. East Aceh District Prosecutor Office destroyed a number of residents from the general criminal case which already had permanent legal force at the local authorities office in the Lidi York Friday. The examination was attended in the head of the East Aceh District headquarters. And the head of the resort police, the head of the court, and head of the Sharia court, the head of the health service, the head staff, and staff local procedure office. The evidence was destroyed 88 criminal case September to September 2022. As for the narcotic case, there were 58 cases with revised and destroyed a result of the laws, namely crimes methamphetamine and the crime is marijuana. This narcotic fire is destroyed by the blending is not water dumping into a sewer.
Furthermore, non-narcotic advice from the person of property. A case was 18 cases and 20 other general crimes cases. The distribution was carried out by the destroying and burning. The goal incident can be lawyered by the loss irrespective person is not duty procedure carried out in the court decision destroyed advice which has permanent legal force. The executive distribution of the advice depends to the further some return to the victim, some are advanced by the state for the action, and some are destroyed. The next news is History observer Septian Dwita Karisma relive another slight case of opaque conflict in the Madiun. Not only G30 PKI in Jakarta, Indonesia Community Party conflict also broke out in the Madiun led by PKI's Faijon Musso. One of historical advice, the conflict is no crisis moment which is studies Krisik village Wango district Madiun Regency. It all started with the museum return to the Soviet Union from August in the Muzo Batli Letters National Capital Yogyakarta. He made the state official including President Sukarno who was none other than his roommate where the post studied a host Krokomito in Nele, Surabaya. At the time, Musa saw there was a flat in the wing, political and the bridges then began namely Social Party under the auspices of Emir Sarifuddin. He was served as Minister for Information and later went to become Minister of Defense as well as Premier Minister. Sukarno removed Emir Sarifuddin from his position as the Minister and Defense Prime Minister in January and was replaced by the Muhammad Hatta. At the time, VDR did not get any position in the cabinet. VDR rejected the position of the minister was manpower because it was deemed not a strategy. The next news is Bodia Village Secretary died after drinking rata poison illegally due to the ban. Secretary of Bodia Village, Gelesang District, Takala Regency, Muhammad Irwan Lapang, 49 years old, illegally died after drinking rat poison. The head of the Bodia Village, Rusli Dagopa, confirmed this initially. He learned the news after victim family told the victim drank poison. Irwan is suspected of drinking rat poison on the Thursday, 29 September 2022. After drinking the poison, Irwan was abruptly rushed to the nearest health center. And then Irwan was referred to the Pocho Dageling Regional Hospital, and so his patient was still in his body was checked out. After receiving treatment, the victim got better and next day on Friday morning. However, after some time, Irwan's condition relapsed as before after drinking poison. From the information, he said Irwan drank poison lately because he was dead. He found out in the trachea had death after two collectors come to him. He admitted that he did not know for sure how much he discovered death was estimated 100 million more. However, not expecting that Irwan drank the poison and died after receiving medical treatment. The victim led the three children, 2 women and a man. The next news is 7-year-old boy almost become to the kidnapping victim. For us, every parent should always be vigilant and watch over our children because there are many bad people roaming out there.
"Don't let something happen to our baby. Hopefully it will be kept away." The kidnapping past happened to Diego Fazero, a 7-year-old boy in Pangkal Pinang who was awoke by a man unknown person from his mother. Dani Sulastri, 44 years old, cried hysterically when he learned his son Diego Fazero, 7 years old, was taken by alleged kidnapper on Friday. Previously, Nani spoke to Diego Fazero to Senior High School for Pangkal Pinang to collect his first child report card. Diego was wearing a Spider-Man suit, was taken unknown person on the motorbike. A noticed resident of Lontong Pancur village went around looking to their baby for an hour. Never met his mother, 3 children immediately report at Pangkal Pinang police. As a result, Diego was finally found at the Dipati Pangkal Pinang Stadium. The next news is Nikki when girlfriend died, although Ibrahim knew reason if his cell phone is stolen. Not only challenging the police, although Ibrahim, the beaten youth had been arrested by the Manado police. Similar to inviting investigator of the reason when asked about the viral post on social media, the challenge police and law at the death of his girlfriend. Although even said cell phone was stolen, it was not me who posed it. Aldo said while the Manado police Saturday, October 1, 2022. Recently, Aldo worked to post it via Facebook containing results to girlfriend as the police even took her boyfriend just died while pregnant. Also doesn't seem to want to possible for the happened to girlfriend. He even hit Bitung City when his girlfriend died. Head of the criminal investigation at Manado Police, Sugeng Wahyudi Santoso, when confirmed, said that the party was still looking for the truth about Aldo Ibrahim co-parts. And the last news is social service against his suspect children in the Ambon area for to become homeless and beggars. The head of the Ambon City Social Service, Nur Hayati Jasin, suspended homeless and beggars in Ambon have mustered. There is the half coordinated by the someone who ordered homeless and beggars in Ambon. According to him, wherever we are asked to the water someone and told us to the street, there is blatant people never open it that moon. In fact, the social media service even treated that if Pali did not tell truth, the social service would tell it. It is the name the parent of these homeless and beggars who were included in the list of Ambon City Family Hope Program. It is not based on the data from the Ambon City Social Service. There are so many 3 people who are no homeless and beggars in Ambon, and which is demonstrated by the minor from a totally and terrorist code in several locations in Ambon City. For example, under the unrest from the National Land Agency Office and Maluku City, mall, pedestrian bright coffee houses, Redis Lake, and several other points. Well, I think that's all the news for today with me, Kusnul Asheva. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung TikTok for more information. Thank you for watching and have a nice day.
Sekarang ada di beberapa rumah sakit yang ada di kabupaten. Oh gitu. Cuma nanti semua akan dibawa ke Saiful Anwar. Ya, begitu. Ada di dua rumah sakit. Saiful Anwar dan Wafa. Kanjuruhan. Bapak kosong di sini. Bapak kosong dari Bapak bawa ke sini, Mas. Dari sini. Kalau yang di Kanjuruhan, tetap di Kanjuruhan. Masih ada ya? Dibawa ke sini atau di Kanjuruhan? Oke, masih di Kanjuruhan. Oke, jadi artinya ada di RSUD Kanjuruhan sama di RSUD. Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribun News edisi Minggu 2 Oktober 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya Meisa Sirait, kita jelang live update siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Sebanyak 17 jenazah tanpa identitas kini sedang berada di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang pada Minggu 2 Oktober hari ini. Jenazah tersebut dibawa oleh relawan menggunakan mobil ambulans dari Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen, Kabupaten Malang. Direktur RSSA Malang, Dr. Kohar Harisantoso mengatakan 17 jenazah tanpa identitas ini merupakan korban dari tragedi bentrokan di laga Arema versus Persebaya pada Minggu 1 Oktober. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Rifki Edgar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rifki. Baik, rekan Mei. Baik Tribuners dan pemirsa harian Surya, bisa kami sampaikan bahwasanya saat ini saya sedang berada di belakang kamar jenazah RSSA Kota Malang, di mana saat ini ada 17 jenazah tanpa identitas yang telah dibawa dari Kanjuruhan ke RSSA Malang ini. Dan saat ini proses identifikasi dari jenazah tersebut sedang berlangsung, mengingat saat ini masih banyak warga atau masyarakat yang berbondong-bondong datang ke RSSA untuk menanyakan kondisi sanak saudaranya yang hilang pasca insiden bentrokan di laga derby Jawa Timur yang mempertemukan antara Arema melawan Persebaya Surabaya. Dan hingga sampai saat ini dari informasi yang disampaikan Ibu Gubernur Kofifa Indar Parawansa yang tadi juga sempat memantau langsung ke RSSA Malang ini, itu menyampaikan ada 129 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia, namun jumlah tersebut masih terus didata kembali karena menurut para relawan dan juga informasi yang bertebaran di lapangan, jumlah tersebut masih bisa bertambah seperti itu. Dan saat ini kondisi di RSSA Malang masih tetap melakukan proses validasi data, di mana tadi ada teman-teman relawan seperti yang ada di gambar ini menyebarkan foto-foto jenazah yang tidak memiliki identitas kepada keluarga yang memang sejak pagi tadi menunggu di RSSA Malang ini untuk melihat apakah dari foto-foto jenazah yang tanpa identitas tersebut adakah sanak saudaranya yang telah meninggal dunia. Dan begitu informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang. Baik, terima kasih rekan Rifki Edgar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah menyesalkan tragedi tewasnya ratusan supporter dalam laga Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober malam. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD seraya memastikan tragedi ini akan ditangani dengan baik. Terkini diketahui jumlah korban tewas berjumlah 153 orang. Mahfud juga mengatakan pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas tragedi ini. Pemerintah berharap agar keluarga korban sabar
serta terus berkoordinasi dengan aparat dan petugas pemerintah di lapangan. Selain itu, Mahfud mengaku telah mendapatkan informasi terkait tragedi tersebut dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta. Menurut Mahfud, pihak aparat sudah mengantisipasi melalui koordinasi dan usul-usul teknis di lapangan. Misalnya pertandingan agar dilaksanakan sore, bukan malam hari. Aparat juga meminta agar jumlah disesuaikan dengan kapasitas stadion, yakni berjumlah 38.000 orang. Mahfud menegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan bukanlah bentrok antara supporter Arema FC Aremania dengan Persebaya Bonek, sebab pada pertandingan itu Bonek tidak boleh ikut menonton. Dengan demikian, supporter di lapangan hanya dari Aremania. Menurut Mahfud, korban pada umumnya meninggal karena desak-desakan, saling himpit dan terinjak-injak serta sesak nafas. Mahfud juga mengatakan pemerintah telah melakukan perbaikan pelaksanaan pertandingan sepak bola dari waktu ke waktu dan akan terus diperbaiki. Lantaran olahraga yang menjadi kesukaan masyarakat luas ini kerap kali memancing para supporter untuk mengekspresikan emosi secara tiba-tiba. Dalam tragedi ini dilaporkan 2 korban diantaranya merupakan anggota Polri. Sebanyak 153 orang meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi selesai pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober malam. Bentrok antar supporter dengan pihak keamanan terjadi usai Arema sebagai tuan rumah kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya. Terkait hal ini, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita mendalam. Manajemen Arema FC juga turut bertanggung jawab untuk penanganan korban baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. Hal tersebut disampaikan Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris. Sebagai tindak lanjut, manajemen Arema FC juga akan membentuk Crisis Center atau posko informasi korban untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Pihaknya juga siap memberikan santunan pada keluarga korban dan siap menerima saran masukan dalam penanganan pasca musibah agar banyak yang diselamatkan.
Update terkini, 153 orang meninggal dalam tragedi Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober malam. Insiden Arema versus Persebaya terjadi setelah Singoedan kalah 2-3 dari Bajul Ijo. Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris turut berduka atas meninggalnya. Haris juga mengatakan pihaknya siap bertanggung jawab untuk penanganan korban meninggal maupun korban terluka. Manajemen akan membentuk crisis center atau posko informasi untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Haris juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Diketahui dalam pertandingan tersebut, skuad Singoedan harus takluk 2-3 dari skuad Bajul Ijo. Sontak hal tersebut membuat Aremania, supporter Arema, merasa kecewa dan memulai kericuhan. Para pemain lantas berlari menuju ruang ganti setelah wasit meniup peluit panjang mereka. Para pemain Arema dan Persebaya tak sempat berbagi salam untuk penghormatan setelah pertandingan, sebab supporter beranjak ke lapangan secara sporadis. Pihak keamanan pun langsung mengamankan para pemain. Supporter yang turun ke lapangan berlari menuju ruang ganti untuk mengejar pemain. Beberapa dari mereka juga melempari dengan benda-benda tumpul. Perlengkapan pertandingan dan fasilitas di dalam lapangan meliputi bangku pemain, papan iklan, jaring Pasangan suami istri asal Kota Malang meninggal dunia usai menjadi korban kericuhan pertandingan Arema FC versus Persebaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober malam. Diketahui pasutri yang menjadi korban itu bernama Muhammad Yulianton dan Devi Ratnasari. Pasutri tersebut merupakan warga Jalan Bareng Raya 2G RT 14 RW 8 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang. Diketahui juga pasutri itu menonton pertandingan tersebut bersama sang anak yang bernama Muhammad Alfiansyah yang masih berusia 11 tahun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Kukuh Kurniawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Kukuh. Iya, rekan Mei, menurut salah satu saudara korban, Doni, 43 tahun, mengatakan bahwa di RT 14 tersebut ada sebanyak 20 orang warganya yang menonton langsung pertandingan di Stadion Kanjuruhan. Dan ke-20 warga tersebut menonton di Tribun 14. Dan setelah pertandingan antara Persebaya
antara Arema FC versus Persebaya tersebut berakhir, sekitar pukul 10 malam, tiba-tiba kondisi di dalam stadion mendadak ricuh. Pada awalnya kericuan terjadi di tengah lapangan, dan tak lama kericuan itu mengarah ke bagian tribun penonton. Dan ketika itu petugas keamanan membubarkan kericuan tersebut dengan menembakkan gas air mata ke arah tribun 12. Namun karena angin, asap dari gas air mata tersebut mengarah ke tribun 14. Asap tersebut membuat primata dan para penonton yang ada di tribun 14 langsung berhamburan turun untuk keluar dari stadion. Dan menurut Doni, dia langsung menggendong anaknya dan segera mengikuti para supporter yang lain untuk keluar stadion. Namun tiba-tiba saat dia berhenti di bagian pintu keluar stadion, tiba-tiba Muhammad Alfiansyah yang merupakan anak dari korban datang dan menghampiri dirinya. Doni ini langsung bertanya ke mana kedua orang tuanya kalau tidak ada. Anak itu pun menjawab kalau kedua orang tuanya masih di dalam stadion. Kemudian setelah itu Doni melihat kedua orang tua korban ini ditolong oleh supporter yang lain dan korban dipinggirkan ke luar stadion dan dibawa ke Rumah Sakit Teja Hujata Kabupaten Malang. Doni menduga kedua korban meninggal dunia karena terinjak-injak dengan supporter lainnya yang hendak keluar dari stadion, sedangkan anak korban dapat selamat setelah meminta pertolongan ke polisi. Menurut Doni, almarhum Devi ini baru pertama kali menyaksikan pertandingan di Stadion Kanjuruhan, sedangkan almarhum Yulianton sudah sering menonton pertandingan di Stadion Kanjuruhan, dan rencananya kedua jenazah akan dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU Merkan sekitar pukul 9 pagi tadi. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Kukuh Kurniawan atas laporan Anda. Selamat bertugas. Kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang saudara korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Tentang yang kemarin malam itu Pak, kericuan. Setelah pertandingan selesai, itu anak saya mengajak pulang sih, kita nunggu jalan keluarnya sepi. Nah, kita rokok-rokokan dulu, yang di lapangan ricuh, sampai ada tembakan gas air mata juga. Nah, kita kan, kalau setahu saya ya, itu di tribun 14 itu tidak ada turun, setahu saya. Terus lama-lama ditembaki juga sama aparat gas air mata, otomatis semburat keluar, desa-desaan, akhirnya banyak timbul korban itu, terutama kakak ipar saya juga. Itu jam berapa Pak untuk kericuannya sendiri Pak? Kurang lebih antara jam 10 setengah 11-an lah. Kalau menembakkan gas air mata ke tribun itu awalnya kenapa Pak? Nggak ada apa-apa, ya nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Di tribun saya, ya kalau pertalian di tribun biasanya copet, bonet, biar mungkin anunya isunya apalah gitu loh, nggak ada apa-apa kalau saya. Makanya itu kok langsung ditembaki, itu yang kaget saya, loh tribun tadi nggak mikir anak kecil atau ibu-ibu, mbak-mbak gitu. Tapi kalau dari tribun lain apa? Ada kayak turun ke lapangan? Ada, tribun lain ada. Awalnya dari tribun mana itu? Jadi saya kurang gak paham aku turunnya yang dari mananya itu kurang paham, pokoknya ada yang keluar itu 2 atau 3 orang gitu. Kalau pasnya setelah itu bisa menemukan almarhum gimana? Ada yang gotong dari supporter lain, ada yang gotong, kita lihat celananya, loh kok ini Mbak Ipar pun tak lihat ternyata benar. Terus otomatis saya penasaran, suaminya tak lihat lagi, ada yang bopong, dibopong supporter, ditaruh juga di sini, tak lihat mas saya bilang gitu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa datang langsung menuju Kabupaten Malang meninjau kondisi terkini pasca tragedi kerusuhan sepak bola di Kabupaten Malang pada Minggu 1 Oktober. Gubernur Jawa Timur melakukan koordinasi dengan Forpimda Jatim serta Bupati Malang terkait kejadian kerusuhan laga antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Gubernur menyampaikan akan memberikan santunan kepada para korban yang meninggal, yaitu 10 juta rupiah, dan yang mengalami luka serta perawatan sebesar 5 juta rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Purwanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Purwanto. Baik, selamat siang Tribun dan juga rekan Mei. Dapat kami laporkan bahwa Gubernur Jawa Timur baru saja datang di Malang pada luka
diberikan 5 juta rupiah. Serta kondisi terkini di area Stadion Luar Kanjuruhan, petugas masih melakukan olah TKP di sekitaran Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dan kondisi terkini memang sampai saat ini petugas masih melakukan olah TKP serta beberapa warga juga banyak yang mencari keluarganya di sekitaran rumah sakit baik di Kota Malang maupun di Kabupaten Malang. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Purwanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Jawa Timur. Berikut tayangan. Dan saya ingin menyampaikan khusus yang ditangani oleh Saiful Anwar, maka semuanya dalam sambungan Pemprov Jawa Timur. Karena rumah sakit Saiful Anwar adalah rumah sakit milik Pemprov, maka yang dirawat, dilayani di rumah sakit Saiful Anwar semua dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Pemprov fokus pada penanganan korban. Sama dengan Pak Bupati, kami berkoordinasi juga dengan Wali Kota Malang, dan saya rasa pola penanganan untuk korban yang dilakukan oleh pihak Pemkab Malang sangat bagus. Kawan-kawan distribusi dari rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta berjalan sangat cepat. Begitu juga rumah sakit Pemprov yang ada di Malang Raya ini. Nah, kami akan fokus pada penanganan korban, baik yang mereka membutuhkan tim DPI, kemudian yang membutuhkan tindakan karena luka berat maupun luka ringan. Nah, untuk yang meninggal, maka Pemprov akan memberikan santunan takziah masing-masing 10 juta, dan untuk kabupaten juga akan memberikan. Kemudian yang luka berat yang dalam tindakan, maka Pemprov akan memberikan 5 juta, bagian dari empati kami terhadap korban, keluarga, dan tentu mereka yang sekarang sedang dirawat membutuhkan tindakan. Polda Jawa Timur memastikan ratusan orang meninggal dalam tragedi Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu malam. Terkini diketahui total korban meninggal dunia yaitu 153 orang. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta mengatakan ratusan orang tersebut adalah Aremania dan polisi. 2 orang polisi turut menjadi korban meninggal dalam insiden ini. Insiden Arema versus Persebaya bermula saat laga Singoedan kalah 2-3 oleh Bajul Ijo. Kekalahan ini memicu Aremania masuk ke dalam lapangan untuk mengejar pemain dan ofisial Arema FC. Polisi sempat menghimbau Aremania untuk kembali ke tribun, namun massa semakin anarkis sehingga menyebabkan 2 polisi meninggal. Kemudian polisi menembakkan gas air mata ke arah massa. Mayoritas Aremania yang meninggal di rumah sakit karena kondisinya memburuk setelah kerusuhan terjadi. Mayoritas korban mengalami sesak napas dan terinjak-injak karena panik akibat tembakan gas air mata. Massa yang menuju ke arah pintu keluar menumpuk sehingga memicu sesak nafas dan kekurangan oksigen. Petugas segera membawa korban ke rumah sakit terdekat, mulai Rumah Sakit Wafa Husada, Rumah Sakit Teja Husada, Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, serta Rumah Sakit di Kota Malang. Bupati Malang, Sanusi, mengatakan pemerintah kabupaten akan menanggung biaya perawatan para korban. Sanusi meminta rumah sakit langsung menangani korban tanpa memperhitungkan biaya. Arema FC versus Persebaya Surabaya di ajang Liga 1 2022-2023 memakan korban jiwa. Supporter turun ke lapangan setelah laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober malam berakhir. Tindakan supporter Arema itu tak lepas dari kekalahan Singoedan 2-3 dari Persebaya.
Pihak keamanan kemudian mencoba mengamankan para pemain terlebih dahulu sebelum mengurai massa. Kemudian tembakan gas air mata dilontarkan guna mengurai massa yang turun ke lapangan. Akan tetapi lontaran gas air mata tersebut harus dibayar mahal. Supporter mengalami sesak napas dan tak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Lebih buruk lagi, gas air mata tersebut memakan korban yang hingga kini masih terus dikonfirmasi jumlahnya. Dalam aturan Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di ajang Liga 1 2022-2023 memakan korban jiwa. Supporter turun ke lapangan setelah laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam berakhir. Tindakan supporter Arema itu tak lepas dari kekalahan Singoedan 2-3 dari Persebaya. Pihak keamanan kemudian mencoba mengamankan para pemain terlebih dahulu sebelum mengurai massa. Kemudian tembakan gas air mata dilontarkan guna mengurai massa yang turun ke lapangan. Akan tetapi lontaran gas air mata tersebut harus dibayar mahal. Supporter mengalami sesak napas dan tak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Lebih buruk lagi, gas air mata tersebut memakan korban yang hingga kini masih terus dikonfirmasi jumlahnya. Dalam aturan FIFA terkait pengamanan dan keamanan stadion, penggunaan gas air mata nyatanya tidak diperbolehkan. Lebih tepatnya tertulis di pasal 19B soal pengamanan di pinggir lapangan. Jika mengacu pasal 19B tersebut, pihak keamanan laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan melanggar aturan FIFA. Mereka yang terpapar gas air mata akan merasa nyeri dan pedih. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Agus Haryono mengungkapkan gas air mata ada beberapa jenis, namun yang sering digunakan yakni klorobenzalmalonitril atau CS. Agus menambahkan, rasa nyeri dapat berlangsung pada jangka waktu sekitar 1 jam jika tidak langsung diatasi, bahkan efek nyeri dapat berlangsung selama 5 jam. Komisioner Komnas HAM Bidang Penyelidikan dan Pemantauan Muhammad Khairul Anam meminta agar mekanisme penyelesaian tragedi Stadion Kanjuruhan dari PSSI harus berjalan maksimal. Ia juga meminta agar pihak PSSI bisa mengusut kasus tersebut dengan keterbukaan. Anam meminta agar siapapun yang terlibat dalam peristiwa yang menewaskan 153 orang itu dilakukan penegakan hukum. Di sisi Komnas HAM, Ana mengatakan akan memberikan atensi khusus terkait kasus tersebut. Sebanyak 153 orang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan lainnya dirawat di rumah sakit. Stadion Kanjuruhan menjadi tuan rumah laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober kemarin. Bertajuk Derby Jawa Timur, duel Arema FC versus Persebaya berlangsung ketat. 5 gol tercipta dalam laga ini. Tim tamu Persebaya unggul 2 gol lebih dulu melalui aksi Silvio Junior dan
Leo Leris. Arema FC kemudian berhasil kedudukan lewat brace Abel Kamara pada penghujung babak pertama. Namun gol Sho Yamamoto pada menit ke-51 memastikan Arema bertekuk lutut di hadapan Persebaya dengan skor 2-3. Hasil pertandingan derby Jatim ini ternyata tidak bisa diterima pendukung Arema FC. Mereka kecewa dan langsung berhamburan masuk ke lapangan dengan meloncati pagar, membuat situasi tak terkendali. Jajaran pengamanan pun terlihat kewalahan menghalau kericuhan tersebut. Situasi makin tak terkendali ketika pihak keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Kericuhan di Stadion Kanjuruhan menimbulkan korban yang tidak sedikit. Menurut keterangan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta, sebanyak 127 orang tewas, termasuk 2 anggota Polri. Jumlah tersebut diketahui kini telah bertambah. Niko merinci dari jumlah korban tewas, 34 diantaranya meninggal dunia di stadion dan sisanya di rumah sakit. Selain itu, polisi mencatat ada sekitar 180 orang yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit. Dugaan sementara, para korban terinjak-injak supporter lain, serta sesak nafas akibat semprotan gas air mata jajaran keamanan. Tragedi stadion terbesar kedua sepanjang sejarah. Menilik data dari Football Stadiums, insiden di Kanjuruhan merupakan tragedi stadion sepak bola terbesar kedua dalam sejarah jika melihat jumlah korban meninggal. Adapun kejadian paling memilukan dalam sejarah sepak bola terjadi pada 24 Mei 1964 di Estadio Nacional 5, Peru. Saat itu, Peru bertanding melawan Argentina dalam kualifikasi Olimpiade. Hal itu kemudian menimbulkan kerusuhan yang mengakibatkan 328 orang tewas. Situasi terbaru setelah tragedi Arema versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober tampak dari Stadion Kanjuruhan dan Rumah Sakit Wafa Kepanjen, Malang. Para korban dari tragedi Arema versus Persebaya mulai berdatangan di Rumah Sakit Wafa Kepanjen, Malang untuk mencari anggota keluarga mereka. Sejauh ini jumlah korban Arema versus Persebaya akibat rusuh pasca pertandingan mencapai 153 orang meninggal dunia. Jumlah tersebut juga dikonfirmasi telah bertambah. Jumlah korban meninggal dunia masih bisa bertambah sebab saat ini sebanyak 180 orang masih dalam perawatan. Dari pantauan suryamalang.com, para korban tragedi Arema versus Persebaya banyak dirawat di Rumah Sakit Wafa Kepanjen, Malang. Terpantau sejak pukul 8 pagi, keluarga korban berdatangan dan melihat daftar korban kerusuhan Arema versus Persebaya di dalam ruangan yang sudah disiapkan. Para keluarga korban tampak dengan seksama melihat satu persatu nama yang tercantum dalam kertas yang diprint dan ditempel di atas meja. Seorang wanita paruh baya dengan mata sembab tampak mendatangi rumah sakit dan mengaku mencari informasi mengenai keluarganya. Terkait detail keluarga yang dicari, wanita paruh baya itu masih belum bersedia diwawancarai. Sedangkan beberapa keluarga korban yang lain tampak mondar-mandir di Rumah Sakit Wafa Kepanjen, Malang. Sementara itu, situasi di depan Stadion Kanjuruhan pagi ini terpantau padat karena banyak warga yang datang ingin melihat tempat kejadian. Kendati demikian, stadion sudah ditutup, namun warga masih bisa berlalu lalang di depan dan sekitar Kanjuruhan. Tampak juga garis polisi dipasang di bekas lokasi sisa pembakaran, termasuk sebuah mobil putih terbalik dan hangus. Selain mobil putih, sebuah mobil polisi juga tampak hangus terbakar imbas kerusuhan kemarin malam. Terkait tragedi ini, manajemen Arema FC menyampaikan duka cita yang mendalam dan mengaku akan bertanggung jawab. Sebagai tindak lanjut, manajemen Arema FC juga akan membentuk crisis center atau posko informasi korban untuk penerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Mabes Polri menurunkan tim disaster fiktif
Victim Investigation terkait tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 153 orang di Malang, Jawa Timur. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri atau Kombes Nurul Azizah mengatakan tim DVI Mabes Polri dikerahkan untuk melakukan koordinasi dengan tim DVI Polda Jatim dalam melakukan identifikasi korban jiwa. Nurul juga menjelaskan fokus penanganan Mabes Polri saat ini adalah melakukan identifikasi korban. Nurul mengatakan akan memberikan informasi terbaru jika sudah ada tindakan lain yang dilakukan oleh Polri. Kronologi peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Terkini sebanyak 153 orang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan lainnya dirawat di rumah sakit. Stadion Kanjuruhan menjadi tuan rumah laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober. Bertajuk Derby Jawa Timur, duel Arema FC versus Persebaya berlangsung ketat. 5 gol tercipta dalam laga ini. Tim tamu Persebaya unggul 2 gol lebih dulu melalui aksi Silvio Junior dan Leo Lelis. Arema FC kemudian berhasil kedudukan lewat brace Abel Kamara pada penghujung babak pertama. Namun gol Sho Yamamoto pada menit ke-51 memastikan Arema bertekuk lutut di hadapan Persebaya dengan skor 2-3. Hasil pertandingan derby Jatim ini ternyata tidak bisa diterima pendukung Arema FC. Mereka kecewa dan langsung berhamburan masuk ke lapangan dengan meloncati pagar dan membuat situasi tak terkendali. Jajaran pengamanan pun terlihat kewalahan menghalau kericuhan tersebut. Situasi makin tak terkendali ketika pihak keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Sebelumnya, menurut keterangan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta, sebanyak 127 orang tewas termasuk 2 anggota Polri. Niko merinci dari jumlah korban tewas, 34 diantaranya meninggal dunia di stadion dan sisanya di rumah sakit. Selain itu, polisi mencatat ada sekitar 180 orang yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit. Dugaan sementara para korban terinjak-injak supporter lain serta sesak nafas akibat semprotan gas air mata jajaran keamanan. Kerusuhan supporter terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu malam. Berdasarkan data pihak kepolisian, 153 korban tewas dalam kejadian itu, 2 diantaranya anggota kepolisian. Selain itu, terdapat 180 supporter yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit akibat kerusuhan tersebut. Dwi, salah satu saksi mata, mengatakan banyak supporter Berdasarkan data pihak kepolisian, 153 korban tewas dalam kejadian itu, 2 diantaranya anggota kepolisian. Dwi, salah satu saksi mata, mengatakan banyak supporter berjatuhan saat ada tembakan gas air mata. Menurutnya banyak supporter yang mengalami sesak napas dan terinjak. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta mengatakan pihaknya menembakkan gas air mata untuk menghalau supporter yang merangsek turun ke lapangan. Menurut Niko, akibat tembakan gas air mata itu, para supporter berlarian dan menumpuk di pintu
pintu stadion hingga mengalami sesak napas. Sebelumnya, Niko menyebut ada 127 korban tewas atas insiden tersebut. 34 orang tewas di Stadion Kanjuruhan dan 93 orang lainnya tewas di rumah sakit. Seperti diberitakan sebelumnya, kerusuhan supporter terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober. Kerusuhan dipicu oleh kekalahan Arema FC atas Persebaya dalam laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023. Tragedi kerusuhan kembali terjadi di dunia sepak bola tanah air, di mana saat pertandingan Arema FC versus Persebaya semalam pada Sabtu 1 Oktober. Kerusuhan mau terjadi pasca laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur dalam lanjutan Liga 1. Diketahui update terakhir 153 supporter sepak bola tewas dalam tragedi tersebut, termasuk 2 anggota Polri. Dilaporkan pemicu kerusuhan berawal dari ketidakterimaan supporter menerima Arema FC yang kalah dari Persebaya. Menpora Zainuddin Amali buka suara akan tragedi kerusuhan Arema versus Persebaya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ada sebagian supporter atau pendukung klub tidak bisa terima kekalahan itu. Kemudian mereka melampiaskan kekesalan dan kemarahan, dan akhirnya terjadilah tragedi yang menewaskan ratusan orang ini. Momen mencekam banyak terjadi saat kerusuhan maut tersebut, termasuk ketika pemain Persebaya akan meninggalkan stadion. Hal tersebut diunggah di cuitan Twitter resmi Persebaya @persebayaupdate. Dalam cuitan tersebut sempat terjadi momen tim sepak bola Persebaya yang terjebak di kendaraan taktis atau rantis. Di cuitan berikutnya disebutkan akhirnya tim Persebaya dapat dievakuasi. Persebaya juga turut berduka atas peristiwa naas hingga memakan korban jiwa tersebut. Diketahui kericuhan supporter Arema FC yang bentrok melawan polisi buntut kekalahan Arema FC dalam pertandingan Liga 1 melawan Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam. Dalam bentrok ini, polisi menembakkan gas air mata dan 153 supporter termasuk 2 polisi dilaporkan tewas. Pemicu kerusuhan tersebut diduga karena ribuan orang dari tribun penonton masuk ke lapangan selesai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Para pemain Arema dan Persebaya tak sempat berbagi salam untuk penghormatan setelah pertandingan, sebab supporter beranjak ke lapangan secara sporadis. Pihak keamanan juga langsung mengamankan pemain. Supporter yang turun ke lapangan berlari menuju ruang ganti untuk mengejar pemain. Beberapa dari mereka juga melempari dengan benda-benda tumpul. Perlengkapan pertandingan dan fasilitas di dalam lapangan meliputi bangku pemain, papan iklan, jaring gawang juga ikut menjadi pelampiasan kekecewaan. Mobil polisi juga turut menjadi sasaran amukan massa. Hingga akhirnya polisi menembakkan gas air mata. Gas air mata tersebut menyelimuti tribun penonton. Dikutip dari tribunjatim.com, akibat lontaran gas air mata tersebut, supporter mengalami sesak napas dan tak sedikit dari mereka jatuh pingsan saat berebut keluar area stadion. Terkait penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepak bola, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dede Nasrullah menilai pengamanan dengan menggunakan gas air mata tersebut merupakan pelanggaran kode etik keamanan FIFA. Apalagi dampak dari akibat gas air mata tersebut dengan kondisi stadion yang sangat penuh, sesak, dan tidak kondusif, seharusnya pihak pengamanan lainnya. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta juga buka suara soal penembakan gas air mata terhadap supporter Arema FC di tribun yang memicu tragedi Kanjuruhan. Niko menyatakan bahwa penembakan gas air mata itu sudah sesuai prosedur untuk menghalau upaya oknum supporter merangsek turun ke lapangan dan berbuat anarkis. Niko menyebutkan dari sekitar 42.288 supporter tidak semuanya turun ke lapangan. Hanya sekitar 3.000 orang yang merangsek ke dalam lapangan.
Pelatih Persebaya Aji Santoso menyampaikan duka mendalam atas tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, selesai laga Arema FC menjamu Persebaya pada Sabtu 1 Oktober kemarin malam yang sudah menelan korban 153 korban jiwa. Pada laga pekan ke-11 Liga 1 2022 ini, di mana berkesudahan 2-3 untuk Persebaya, korban berjatuhan akibat kerusuhan yang dilakukan oleh supporter Arema FC akibat luapan kekecewaan atas kekalahan timnya. Usai peluit panjang, supporter Arema FC merangsek masuk ke tengah lapangan mengejar dua tim untuk meluapkan kekecewaan. Akibat massa yang tidak terkendali, petugas keamanan melepaskan gas air mata. Massa kemudian menuju pintu keluar untuk menghindari gas air mata. Namun terjadi penumpukan sehingga menyebabkan massa sulit bernafas bahkan terinjak-injak. Aji Santoso menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya para korban. Ia pun berharap ini adalah hal yang terakhir kali karena nyawa tidak sebanding dengan sepak bola dan apapun. Jumlah 153 korban jiwa kini sudah diupdate menjadi 182 orang dan bisa saja bertambah karena ratusan korban lain berdasarkan laporan Kapolda Jatim dini hari tadi sedang dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Diberitakan sebelumnya, pemicu kerusuhan tersebut diduga karena ribuan orang dari tribun penonton masuk ke lapangan usai Arema FC dikalahkan Persebaya dengan skor 2-3. Para pemain Arema dan Persebaya tak sempat berbagi salam untuk penghormatan setelah pertandingan, sebab supporter beranjak ke lapangan secara sporadis. Pihak keamanan pun langsung mengamankan para pemain. Salah satu supporter Arema FC atau Aremania, Muhammad Reski Wahyu Aji Sumarno, mengungkapkan kesaksian terkait kerusuhan yang terjadi selesai pertandingan antara Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober. Reski menceritakan selesai pertandingan, supporter Arema FC meluapkan kekecewaan atas kekalahan yang menimpa Singoedan. Lalu, pemain Arema FC berkumpul di tengah lapangan dan berjalan menuju ke tribun penonton untuk meminta maaf atas kekalahan dari Persebaya. Kemudian Reski mengungkapkan ada salah satu supporter yang menyelinap untuk menghampiri pemain Arema FC. Menurutnya, masuknya salah satu supporter itu dalam rangka untuk memberikan kritik kepada pemain Arema FC. Lalu beberapa supporter lain ikut masuk ke dalam lapangan dan membuat suasana menjadi tidak kondusif. Imbasnya, pemain Arema FC dan Persebaya pun digiring oleh petugas keamanan ke ruang ganti. Akibat suasana tidak kondusif, Reski melihat antara petugas keamanan dan supporter di jalur menuju ruang ganti pemain. Reski menyebut saat suasana tidak kondusif, aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah supporter yang berada di lapangan. Tidak hanya di lapangan, gas air mata juga ditembakkan ke arah tribun supporter. Akibatnya, Reski dan supporter yang berada satu tribun dengannya mengalami iritasi mata akibat gas air mata yang ditembakkan. Reski menceritakan bahwa dirinya berhasil keluar dari stadion untuk menyelamatkan diri dengan cara melompat dari tribun penonton. Namun sesampainya di luar stadion, ia mengaku melihat penonton perempuan pingsan. Ia menyebut ada banyak sekali anak perempuan dan ibu-ibu yang pingsan hingga sesak nafas. Bahkan penjual minuman yang berada di sekitar stadion juga memberikan air mineral kepada penonton yang terkena gas air mata. Air mineral itu diguyurkan ke badan para supporter yang telah keluar dari stadion. Saat berjalan di luar stadion, Reski juga melihat adanya pengeroyokan terhadap aparat kepolisian oleh supporter Arema. Menurutnya, pengeroyokan itu diduga karena supporter tidak terima ditembaki gas. Reski juga melihat adanya mobil polisi yang hancur di sekitar stadion. Pada saat itu, ia juga melihat korban yang berlumuran darah dan orang-orang yang meminta pertolongan di sekitaran Stadion Kanjuruhan. Selanjutnya, ia pun akhirnya bisa pulang langsung bersama satu rekannya ke rumah.
Warga mencari anggota keluarganya di Rumah Sakit Wafa Husada, Kepanjen, Kabupaten Malang pada Minggu 2 Oktober. Warga ini mencari anggota keluarga pasca tragedi Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober malam. Terkini sebanyak 182 orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden Arema versus Persebaya. Salah seorang warga bernama Pur datang ke rumah sakit untuk mencari keponakannya. Keponakannya adalah mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang. Karena tidak menemukan keponakannya di rumah sakit Wafa, pria asal Blimbing ini kemudian mencari ke rumah sakit lain. Satu ruangan di rumah sakit Wafa dipakai untuk pusat informasi korban insiden Arema versus Persebaya. Ada data korban meninggal di ruangan tersebut. Korban tragedi Arema versus Persebaya yang tidak teridentifikasi Sampai saat ini warga masih berdatangan di ruang informasi Rumah Sakit Wafa. Ada petugas yang membantu mengidentifikasi korban meninggal dengan foto terakhir. Sampai saat ini warga masih berdatangan di ruang informasi Rumah Sakit Wafa. Ada petugas yang membantu mengidentifikasi korban meninggal dengan foto terakhir, sehingga keluarga bisa melakukan konfirmasi kebenaran apa benar itu keluarga mereka. Yang dirawat di Wafa tinggal 1 orang dengan luka ringan, sedangkan korban meninggal dunia sudah tidak ada di Rumah Sakit Wafa.
Lantunan doa mengiringi kepergian dua Aremania yang berstatus sebagai suami istri di rumah duka di Jalan Bareng Raya 2G RT 14 RW 8 Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu 2 Oktober. Pasutri itu bernama M. Yulianton dan Devi Ratna S. Mereka meninggal dunia dalam tragedi kerusuhan pasca pertandingan Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu semalam. Untungnya anak sematawayangnya yakni M. Alfiansyah yang berusia 11 tahun dapat selamat dari tragedi tersebut. Doni, saudara korban, menuturkan saat itu ia juga ikut menyaksikan laga derby Jawa Timur tersebut. Dirinya menemukan keberadaan kedua korban di Stadion Kanjuruhan setelah ditolong oleh orang lain. Kemudian korban dipinggirkan keluar stadion dan dibawa ke Rumah Sakit Teja Husada, Kabupaten Malang. Doni memperkirakan kedua korban meninggal dunia karena terdesak oleh supporter lainnya yang akan keluar dan menghirup gas air mata. Sedangkan anak korban dapat selamat setelah meminta pertolongan ke polisi. Ia mengatakan almarhum Devi baru pertama kali menyaksikan pertandingan Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan suaminya, almarhum Yulianton, sudah sering menonton sebelumnya. Doni mengungkapkan anak almarhum akan merayakan ulang tahunnya pada November mendatang. Menurut Doni, kericuhan terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Awalnya terdapat dua supporter turun ke lapangan. Kemudian polisi menghalau massa yang turun menggunakan gas air mata. Doni mengungkapkan di wilayah RT-nya ada sekitar 20 warga yang menonton pertandingan tersebut. Bahkan ada dua anak kecil lainnya yang ikut selain anak almarhum. Di rumah duka, Wali Kota Malang Sutiaji juga hadir mengucapkan rasa bela-sungkawa. Seperti diberitakan sebelumnya, kerusuhan supporter terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu kemarin. Kerusuhan dipicu oleh kekalahan Arema FC atas Persebaya. Data sementara menunjukkan korban tewas akibat kerusuhan itu kini telah diupdate menjadi 182 orang, 2 diantaranya anggota kepolisian. PSSI ancang-ancang memberi saksi atas insiden Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu kemarin. Terkini diketahui 182 orang tewas dalam insiden Arema versus Persebaya tersebut. Ketua Komite Disiplin PSSI Erwin Tobing mengatakan pihaknya segera menyidangkan kasus ini. Dan bisa jadi Arema tidak diperkenankan menjadi tuan rumah di sisa pertandingan Liga 1 2022. Menurutnya, polisi harus menindaklanjuti insiden tragedi Arema versus Persebaya karena banyak korban meninggal. Tim dari PSSI juga akan berangkat ke Malang untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Kunjungan ke Malang ini sebagai bahan sidang untuk memutuskan hukuman kepada Arema. Sementara itu diketahui warga mencari anggota keluarganya di Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen, Kabupaten Malang pada Minggu 2 Oktober hari ini. Warga ini mencari anggota keluarga pasca tragedi Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan kemarin. Salah satunya bernama Pur yang datang ke rumah sakit untuk mencari keponakannya. Keponakannya adalah mahasiswa IKIP Budi Utomo Malang. Karena tidak menemukan keponakannya di Rumah Sakit Wafa, pria asal Blimbing ini mencari ke rumah sakit lain. Satu ruangan di Rumah Sakit Wafa dipakai untuk pusat informasi korban insiden Arema versus Persebaya. Ada data korban meninggal di ruangan tersebut. Korban tragedi Arema versus Persebaya yang tidak teridentifikasi dibawa ke RSSA. Sampai saat ini, warga masih terus berdatangan di ruang informasi Rumah Sakit Wafa. Ada petugas yang membantu mengidentifikasi korban meninggal dengan foto terakhir, sehingga keluarga bisa melakukan konfirmasi kebenaran apakah benar itu keluarga mereka. Informasi dari rumah sakit yang dirawat di Wafa, tinggal 1 orang dengan luka ringan, sedangkan korban meninggal dunia sudah tidak ada di rumah sakit Wafa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Misa Desrait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
saya nggak lihat waktu itu ada telepon sekitar teman-temannya telepon saya atas nama Bahtiar, telepon saya suruh nanya ke orang tua sini, suruh nanya ke orang tua korbannya udah pulang apa belum, yang mas saya itu loh, mas udah pulang apa belum, ternyata belum. Lah terus saya telepon ke temannya itu, saya beritahu kalau pulang. Terus habis itu jelang waktu sedikit ada yang telepon lagi, sekitar jam berapa? Jam 12 lebih lah, jam 12 lebih 5 menit atau 10 menit gitu. Itu temannya yang namanya Timus itu telepon, yang vokalisnya ada Cross itu telepon saya. Gini, kamu di mana? Loh, ini siapa? Lah, tapi bahasa Jawa, tapi ini bahasa Jawa. Loh, ini siapa? Aku Mas Timus. Gitu langsung. Loh, aku di oma, wis ndang budal lo, ndang berangkat to, saya nyariin masmu. Ini saya dari kerjaan langsung ke rumah sakit Panggung yang di Panjen itu, ya langsung Panjen. Terus habis ke sana telepon, katanya Mas gak ada di situ, dicariin. Terus saya ditelepon lagi, udah ketemuan di Wafa aja, gitu. Langsung saya ke Wafa. Terus habis cari Wafa, lah waktu nyampe dari situ saya telepon ke Timus, ke Mas Timus telepon. Mas di mana? Aku dibawa tulisan IGD. Habis itu saya ke situ, seret. Banyak teman-temannya Mas dari Purfatun, dari semuanya itu kumpul. Enggak ngomong apa-apa, cuma Mas di dalam sama nangis. Timus nangis, apa menangis. Itu cuma saya udah enggak tanya lagi, saya langsung lari ke UGD, mau masuk UGD saya lihat ke kiri, kan ada jalan kayak gini aja loh. Saya lihat banyak orang meninggal, banyak mayat itu, saya lihat langsung kelihatan di kakak saya itu korban. Udah saya nyamperin, ini udah apa? Udah gak bisa berkata apa, cuma bisa nangis. Habis itu saya lihat itu banyak itu, karena mungkin sekarang foto udah banyak yang tahu atau gimana, padahal itu apa nggak boleh kan difoto, di video kan ada waktu. Saya video tapi belum tahu kalau apa ternyata nggak boleh di video. Kalau saya kan mikirnya kan gini, orang tua gak tahu saya video, nanti kalau orang tua di rumah tanya Mas ini. Tapi saya videonya itu fokus ke Mas, nggak yang lainnya. Kalau saya emang ini saya buat konten atau video, saya pastinya video semuanya. Itu banyak, tapi saya nggak fokus ke Mas. Kan saya habis video callan sama kakak saya nangis lah. Mungkin polisi kayak, bukan polisi, oknum kayak semuanya lah yang ada di situ, nggak menyebutkan nama. Nah kan tahu saya video call sama kakak, mungkin saya itu nggak video kan, video callan. Ini saya nanya, terus ibu itu mungkin kan memang adiknya kakaknya korban. Habis itu langsung habis saya tanya data, saya video, saya niatnya kan buat kenangan nanti saya di rumah, saya apa biar ke orang tua. Nah habis itu rata-rata semua itu mukanya hitam, itu kan pasti kena gas air mata, nggak mungkin kalau kita. Nah itu kena gas air mata, dan saya videonya ada. Terus waktu mandiin mayatnya tadi, kalau saya sendiri menyimpulkan ini pukulan di belakang, ini pukulan lebah, ini pukulan bukan
bukan ini pukulan. Kalau yang belakang ini diinjak. Ada videonya, ada fotonya tadi saya itu. Terus sama sini luka-luka berat. Mungkin kalau ini kan luka-luka apa? Ya mungkin pas pepet atau gimana apa tuh pas keadaan itu. Nah, kejadiannya gini. Kakak saya itu lanjut yang tadi aja di rumah sakit. Saya kan ke kakak saya nangis ya. Habis itu kan nggak boleh masuk itu kan nggak masuk, cuma boleh yang masuk kan keluarga satu, tapi ada aja. Nah itu pas saya keadaan di korban di almarhum kakak saya itu nangis. Terus apa? Ada perempuan di belakang saya lama megangin saya sama nangis-nangis. Istighfar mas. Terus bilang minta maaf sebesar-besarnya dan mengucapkan rasa terima kasih ke mas. Katanya dia ditolong mas, kakak saya itu nolong dia di dalam, katanya kalau nggak ada mas pasti meninggal. Itu katanya ditolong, terus diangkat, dibawa keluar itu. Karena saya kan besar gitu apa besar tinggi. Habis itu dibawa keluar, itu udah dibawa keluar. Terus mas saya masuk lagi, mungkin mau menolong siapa nggak tahu. Itu nah, temannya yang kenal waktu lihat itu lebih dulu. Tadi di sebelah saya kok nggak ada masih. Mungkin itu. Nah, tribun di Kufasut yang selatan itu kan yang paling banyak tembakan gas air mata. Banyak yang meninggal anak kecil. Habis itu langsung saya yang anak perempuan ini namanya mengucapkan terima kasih. Lanjut yang tadi anak perempuan itu ya, saya enggak sesayang lah anaknya, bawa saya dikit lah. Dia itu orangnya itu coba mas, mungkin suatu saat kesini kan, pasti kesini, mungkin sempat minta nomornya ke teman Ani, mungkin ke kakak itu. Nah dia itu nunggu lama mbak, terus akhirnya kan nggak boleh keluar dia sama terus bilang itu utang budi yang gini-gini udah nolong aduh, tapi kan dia apa ya kan kita nah terus tanda tanyanya kan itu mas saya habis nolongin terus masuk lagi lah ya kan saya kan nggak lihat. Ini kan fakta ini ngomong nggak saya lebihin, nggak saya kurangin, ini yang terjadi. Nah, yang tanda tanyanya yang kembali tadi. Terus tadi ada luka, ada lebam, ya nggak tahu. Tapi kalau saya melihatnya itu luka itu. Ininya bersih, ini ada fotonya. Oh ininya hitam gas air mata itu. Maksudnya kalau luka-luka enggak. Ini bersih ya. Ini ada videonya. Kalau punggungnya luka-luka kemungkinan kena injak-injak. Nah, kalau ininya injak-injak, pemarnya itu rata. Oh. Pemarnya rata. Kalau yang di sini itu kayak sabetan gitu. Oh ya. Pukulan ya. Sobeknya kan kelihatan. Oh ya. Coprok. Iya. Kena apa? Barang tajam atau beda lagi. Ya. Atau kena besi yang kelihatan. Iya. Sobeknya beda. Kelihatan kayak penduk. Ini tadi baru kesini baru pulang terus dari polsek saja.
jenazah sama udah tadi KTP udah dikirimkan pemerintah ini kan udah kenal sama Mas ini, udah kenal juga, jadi udah tahu orangnya juga. Habis itu nggak mungkin Mas ini nggak apa, kalau nggak di kemarin tidak dipungut, nggak dipungut, cuma diminta data saya, data Mas, foto saya sama Mas. Kalau memang saya adiknya itu saya diminta data, ya itu cuma dikasih data. Terus habis itu kan sebab banyak korban akhirnya kan bingung akhirnya kalau udah didata ini baru boleh bawa pulang. Nah, saya tanya gimana dok caranya bawa pulang ini, kalau saya ingin segera bawa pulang. Terus ambulannya nggak ada, ambulannya terbatas. Bukan terbatas, ambulannya udah banyak, dari mana-mana udah nyampe, tapi kebanyakan yang korban, banyak yang kritis kan. Kalau yang meninggal kan iya, yang masih hidup itu banyak yang kritis di wabah. Ya itu pun pasti berapa jam ada yang meninggal lagi. Sebab saya waktu minta data, saya kan minta gimana caranya pulang cepat. Saya lihat yang di itu, waduh udah kritis. Bayangnya langsung. Habis keluar rumah sakit jam mayit korban bawa pulang, almarhum bawa pulang ke sini itu jam 2 lebih berapa gitu loh, nggak sampai setengah 3, tapi jam 2 lebih itu udah sampai sini. Ambulannya itu alhamdulillahnya kan keadaan pas itu nggak bisa, dari pihak Kendal Payah sini langsung kami tua ya langsung ambil mobil ambulan yang di desa. Kan ada yang desa langsung ambil itu, langsung jemput itu, alhamdulillah ditolongin itu langsung. Arema atau manajer ya itu masih belum ada, tapi kan apa ya, ini kan bukan kalau kakak saya atau almarhum saya bikin onar atau bikin kesalahan itu, kalau apabila terjadi kayak gini itu saya malu. Tapi ini kan ya, dari pihak Arema aja atau manajer, terus gimana dan pertanggungjawabannya dan langkah selanjutnya untuk ke depan biar tidak terulang lagi, sebab ini korban tidak 1, 2, 3, 4 ini nyawa. Bola itu adalah hiburan, tontonan, bukan sampai meninggalkan gitu. Jadi itu ya kesimpulannya gimana ya, harapannya Mas nanti ke depan supaya dari pihak manajer, dari pihak Arema FC ya tanggung jawab dan sininya gimana Pak ya, kalau mau otopsi mau ini ya nggak mungkin, orang udah meninggal ya jadi ya mau nggak mau harus legowo, tapi kesimpulannya di hati maksudnya dengan meninggalnya kayak gini kan ya, maksudnya apa ya, pasti kalau sebab kesalahannya ya mungkin kalau saya kesalahannya untuk merasakan duka yang sangat mendalam. Jawa Timur berduka, bangsa Indonesia juga berduka, dan dunia olahraga kita juga berduka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu bagi mereka
yang meninggal karena peristiwa tadi malam. Tentu kita mendoakan mudah-mudahan yang wafat seluruh amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan khilafnya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya diberikan ketabahan, kekuatan dan keikhlasan, dan tentu ini menjadi pembelajaran sangat berharga bagi kita semua bahwa semua kita mencintai olahraga, mencintai bola, dan kita mencintai bagaimana suasana pertandingan bola yang bisa memberikan suasana yang membahagiakan bagi kita semua. Ini pembelajaran yang penting bagi kita semua, dan tentu hari ini ada yang belum teridentifikasi jenazahnya. Saya mengkoordinasikan dari jam 5.10 menit tadi dengan Rumah Sakit Saiful Anwar, karena Rumah Sakit Saiful Anwar relatif peralatan dan tim medisnya cukup lengkap, maka yang membutuhkan identifikasi dari jenazah yang belum ada tidak membawa identitas, kira-kira jam 7:30 tadi sudah ada yang dikirim ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Ada juga yang sedang disiapkan tindakan untuk penanganan karena memang kategorinya mengalami luka berat, itu 3 orang. Dan saya ingin menyampaikan khusus yang ditangani oleh Saiful Anwar, maka semuanya dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Karena Rumah Sakit Saiful Anwar adalah rumah sakit milik Pemprov, maka yang dirawat, dilayani di Rumah Sakit Saiful Anwar semua dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Pemprov
Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan terupdate untuk Anda dari berbagai selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis lengkapnya. Berita pertama datang dari Aliando yang membangun chemistry dengan Natasha Wilona untuk film Argantara. Aliando Syarif dipasangkan dengan Natasha Wilona dalam film Argantara. Adapun cara Aliando untuk membangun chemistry dengan lawan mainnya yaitu aktor kelahiran 1996 ini mengungkapkan bahwa dirinya sesekali ke kamar Natasha Wilona di lokasi syuting. Untuk meluruskan, Natasha Wilona menegur Aliando. Natasha Wilona menyebut bahwa kamar yang dimaksud Aliando adalah suatu base camp di lokasi syuting. Lebih lanjut, Aliando menjelaskan bahwa hal tersebut dengan Natasha Wilona. Terlebih, film Argantara merupakan comeback Aliando membintangi film setelah 3 tahun vakum. Film Argantara merupakan adaptasi dari novel karya Felistiana yang diproduksi oleh Hitmaker Studios. Selain Aliando dan juga Natasha Wilona, film ini juga dibintangi oleh Teuku Rasya, Fatah Shah, Samudra Taylor, dan Ahmad Pur, Yuke Chevron, Nathaniel, Ante, Andrew, dan lain sebagainya. Film Argantara ini dijadwalkan akan tayang pada November di bioskop Indonesia. Berikut wawancara dengan Aliando dan juga Natasha Wilona. Karakter Argantara juga menurut saya, Aliando Syarif, saya pun tertarik untuk memainkannya juga. Ini sangat bisa ditonton umur gitu pastinya. Gitu sih. Itu dari Ali. Dan bukan sebuah film yang ketika nonton dengan keluar jadi awkward. Tahu kan ada film-film seperti itu. Kalau ini bisa dinonton dengan keluarga, dan ketika mereka keluar sesuatu yang bisa didiskusi antara orang tua juga atau just yang anak muda juga. Dan tadi sempat aku tanya tentang itu peraturan itu ada, dispensasi juga ada. Jadi itu kita masuk ke memang cocok untuk yang diangkat zaman sekarang ceritanya. Thank you. Thank you, Baraki. Iya, halo semuanya, saya Aliando Syarif. Udah tadi. Kalau kenalan lagi, film anak geng motor gitu yang udah banyak kita lihat, tapi kayaknya ada yang satu hal yang nggak lengkap gitu loh. Jadi mungkin di sini ada yang gue lengkapi di Argantara. Dan karakter Argantara juga menurut saya, Aliando Syarif, saya pun tertarik untuk memainkannya juga. Ini sangat bisa ditonton umur gitu pastinya. Gitu sih. Itu dari Ali. Dan bukan sebuah film yang ketika nonton dengan keluar jadi awkward. Tahu kan ada film-film seperti itu. Kalau ini bisa dinonton dengan keluarga, dan ketika mereka keluar sesuatu yang bisa didiskusi antara orang tua juga atau just yang anak muda juga. Dan tadi sempat aku tanya tentang itu peraturan itu ada, dispensasi juga ada. Jadi itu kita masuk. Berita selanjutnya, berita duka datang dari Ibu Gading Martin yang meninggal dunia. Kabar duka Ibu Gading Martin meninggal dunia. Ini diketahui Ibu Gading Martin meninggal dunia pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dan kabar duka Ibu Gading Martin meninggal dunia ini tentu menjadi pukulan berat bagi keluarga mantan suami Giselle Anastasia tersebut. Apalagi Gading Martin cukup dekat dengan sang ibu. Ayah dari Gempita, Nora Martin, itu pun mengungkapkan curahan hatinya atas kepergian sang ibu Farida Subjastuti. Sebelumnya, kabar wafatnya Farida Subjastuti ini dikabarkan langsung oleh Gading Martin melalui postingan Instagram story-nya pada Sabtu 1 Oktober 2022.
Dalam postingannya tersebut, Gading Martin mengabarkan bahwa sang ibu meninggal dunia pada pukul 13.57 di RS Polri Kramat Jati. Jenazah Farida kabarnya akan dimakamkan pada Senin 3 Oktober 2022 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pada postingan lainnya, Gading Martin terlihat mengunggah potret hitam putih tangannya saat menggenggam tangan sang ibu. Postingan Instagram story Gading Martin dikabarkan sang mama meninggal dunia. Tak hanya itu saja, Gading Martin juga terlihat membagikan kenangan manisnya saat berdansa dengan sang ibu di akun Instagramnya. Melalui keterangan unggahan tersebut, Gading Martin mengungkapkan perasaan atas kepergian sang ibu. Ia percaya sang ibu kini sudah tak sakit lagi dan telah berada di surga. Di akhir keterangan unggahannya, Gading Martin memastikan bahwa ia dan saudara yang lainnya akan selalu mendoakan sang ibu. Berikut suasana rumah duka. Gading Martin berada di dalam tengah menerima tamu yang ingin melayat sang bunda. Gading terlihat cukup tegar atas kepergian ibundanya. Terlihat dia masih bisa berfoto dengan para tamu yang ingin mengabadikan kenangan terakhir bersama Ibunda Gading Martin, Farida Saptiastuti. Gading Martin terlihat masih menerima tamu kolega yang datang untuk melayat sang bunda di rumah duka Sentosa. Sebelumnya diberitakan bahwa Ibunda Gading Martin, Farida Saptiastuti, meninggal dunia dalam usia 68 tahun pada Sabtu 1 Oktober 2022 di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kemudian jenazah Ibunda Gading Martin disemayamkan di rumah duka Sentosa di kawasan Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Saat ini jenazah masih disemayamkan dan dijadwalkan akan ada ibadah pembaktian sekitar pukul 19 malam ini. Sementara itu ibadah penutupan peti akan dilakukan pada Senin 3 Oktober 2022 sekitar pukul 10 pagi dan kemudian jenazah akan diberangkatkan ke TPU Tanah Kusir untuk melakukan prosesi pemakaman. Terpantau beberapa artis seperti Ananda Omesh dan Ussy Sulistyawati sudah melayat ke rumah duka tempat Ibunda Gading Martin disemayamkan pada malam tadi. Sementara itu, Gisela Anastasia sendiri, mantan menantu dari Ibunda Gading Martin, terpantau belum datang ke rumah duka dan saat ini tengah berada di Bali bersama putrinya.
Berita selanjutnya, hijab kabul diadakan secara tertutup. Catherine Wilson akhirnya resmi dipersunting oleh seorang anggota DPRD. Catherine Wilson resmi menikah dengan Ida Mas pada 1 Oktober 2022. Momen hijab kabul digelar di Hotel Mewah Jakarta Selatan. Pernikahan Catherine Wilson dan juga Ida Mas pun digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh 150 orang tamu saja, sudah termasuk dari pihak keluarga dan juga kerabat dekat. Ketika Catherine Wilson dan juga Ida Mas mengusut tema adat Sunda dan proses pernikahan ini tampak berjalan dengan hikmat. Sejumlah rekan artis nampak hadir dalam acara akad nikah wanita yang akrab disapa Keket tersebut. Sebut saja penyanyi Shanty Paradise, Alin Ade, dan juga Indah Kalalo. Mereka berdua hadir bersama sejumlah sahabat dari Catherine Wilson juga. Catherine Wilson pun merasa sangat bersyukur melihat acara pernikahannya dengan anggota DPRD Sulsel itu berjalan dengan baik. Untuk mas kawin, Ida Mas memberikan seperangkat alat sholat emas 100 gram serta 1 set berlian. Sementara itu untuk pemilihan tanggal 1 Oktober 2022, Catherine Wilson dan juga Ida Mas tidak memiliki alasan khusus. Termasuk juga konsep pernikahan Catherine Wilson juga tak neko-neko. Ia bersama sang suami Ida Mas hanya mengusung adat Sunda yang berasal dari sang ibu sebelum menggelar acara pernikahan. Catherine Wilson juga Ida Mas lebih dulu menggelar acara tunangan. Model sekaligus aktris itu dilamar pada 29 September 2022 lalu. Diberitakan sebelumnya Catherine Wilson pernah menikah dengan Ahmad Muklas Arafat tahun 2012, namun pernikahannya hanya bertahan selama 1 tahun. Catherine Wilson dan Ahmad Muklas Araf resmi bercerai pada Juni 2014 usai ia menggugat cerai mantan suaminya sejak Februari 2013. Sedangkan Ida Mas juga dikenal sebagai mantan tunangan dari penyanyi Sinta Bahir di tahun 2018 silam. Namun sayangnya rencana pernikahan mereka batal. Gosip yang beredar menyebut Sinta merasa baru mengetahui sifat asli Ida Mas setelah mereka bertunangan. Sinta yang tak bisa menerima sifat asli Ida memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Berikut wawancara dengan Catherine Wilson. Boleh foto dulu untuk media, silahkan. Masih dah, Mbak Keket, lihat sini, tahan, 1, 2. Ya udah norak banget aja. Iya. Mas Ida, Mbak Keket, yang handphone putih ini di bawah. Makasih. Aku tuh dengan Mbak Mas. Oke, sudah fotonya? Mungkin kita langsung aja akan ada beberapa yang akan disampaikan oleh Kak Catherine dan juga Mas Idam di hari bahagianya hari ini. Tepat hari ini jam 10 sudah resmi, sudah sah menjadi suami istri. Semoga kita doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan juga warahmah ya teman-teman ya. Dan juga diberikan keturunan yang soleh dan juga soleha. Amin. Mungkin dari siapa dulu, Kak Catherine boleh menyampaikan kebahagiaannya kepada teman-teman media yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari media. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat ya. Alhamdulillah di siang hari ini Catherine mau berbagi kebahagiaan. Kita dinyatakan sudah sah sebagai suami istri ya. Tadi akad nikahnya dilakukan di jam 10 pagi. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dengan baik. Ini undangannya private sih ya, maksudnya keluarga aja. Jadi benar-benar keluarga Catherine yang di sini dan ada dari luar kota juga sih, dari keluarga Idam juga yang dari Makassar ya. Iya. Itu kita berdua mohon doa restunya. Semoga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih buat teman-teman pers untuk waktunya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman media ya ingin bertanya, silakan Mas dari media mana. Halo Mbak Eva, akhirnya ya. Selamat mungkin buat Pak Keket sama Mas Idam akhir ini melangsungkan pernikahan. Bisa cerita sih proses kalian, perkenalan kalian tuh gimana sih sampai akhirnya kalian jatuh cinta berdua gitu, dan akhirnya hari ini mengikat janji untuk pernikahan gitu. Selalu bagian yang ngomong-ngomong aku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua wartawan yang datang di sini, media. Saya merasa bangga hari ini berlangsungnya acara nikahan saya dengan Catherine Wilson. Makasih banyak semua datang ke sini untuk mau meliput. Awalnya gimana sih Bang bisa perkenalan awalnya dengan Keket dan jatuh cinta sama Keket sendiri gimana? Perkenalannya singkat sekali, cuma kurang lebih 3 bulan saya langsung jatuh cinta sama Keket. 3 bulan itu baru kenal 3 bulan atau sudah lama kenal dan 3 bulan pendekatan apa? Selama 3 bulan kenal sampai hari ini. Apa yang bikin yakin Bang? Dan Bang Keket juga? Bikin jatuh cinta selama 3 bulan. Bikin saya jatuh cinta karena dia orangnya sopan, santun, attitude-nya bagus, dan banyak menghargai. Dia menghargai keluarganya. Begitupun dia ketemu sama keluarga saya, dia bagus, menghargai semua keluarga saya. Biarpun saya keluarga dari kecil, dia alhamdulillah dia baik ke keluarga saya. Kak Keket ketemu di mana? Dikenalkan kah atau dijodohkan mungkin? Kalau dijodohin sih enggak ya, sebetulnya dikenalin sih memang. Nggak mungkin kenalan sendiri ya, karena kau di sana aku di sini kan. Jadi kita ketemu waktu itu kebetulan dikenalkan sama salah satu teman ya, salah satu mungkin buat saya adalah teman, tapi buat Idam adalah ini ya, kerja ya, dia kerja di kami ya, maksudnya rekan kerja. Jadi udah ketemu, dan semenjak dari yang ketemu itu udah mulai intens ya, dekatnya, tapi ya, ini beda kota tetap, jadi telepon-teleponan aja gitu. Terus habis itu baru setelah sekian berapa lama ya, nggak sampai sebulan ya, ketemuan lagi gitu deh, jadi deket deh. Terus Idamnya bilang mau serius, udah kita jalanin aja. Jadi pacarannya apa ya? Pacaran nanti setelah nikah kayak baru taruh ya, hitung-hitung ya. Jadi kita saling mengenal aja sih, saling mengenal satu sama lain, terus mengenal sifat satu sama lain juga, terus kenal sama keluarga gitu. Jadi belum sempet tuh yang pacaran-pacaran kayak orang-orang gitu, pergi nonton, pergi apa, itu belum. Nanti yang bikin klik apa? Ijab kabul memberikan mas kawin apa, boleh tahu? Jadi proses ijab kabul itu saya emas 100 gram sama seperangkat alat sholat. Pertimbangan memberikan emas kawin 100 gram itu sendiri apa sih? Maknanya apa? Karena tanggal ini 1 Oktober gitu ya. Bisa juga tanggal 1 Oktober. Jadi itu saya kasih emas 100 gram dengan emas 1 setel, berlian 1 setel. 1 setel. Ya. Kalau pemilihan tanggalnya kenapa di tanggal 1? Kan ada momen spesial nggak sih Kak Keket? Kenapa di tanggal 1? Kenapa ya? Kebetulan ada kata hidup. Apa ya, menurut kita ya bagus aja lah. Maksudnya juga kan kita udah sama-sama dewasa ya. Terus kita juga berdua kan sudah sama-sama pernah menjalankan hidup rumah tangga. Terus ya udah saling kenal, mau apa lagi gitu kan. Jadinya ya udah, kita jadi mau proses nikah aja, nanti pacarannya kan bisa setelah nikah. Rencana bulan madu kemana Pak Keket? Rencana bulan madu kemana?
kemana-mana ya. Udah banyak sih planningnya, cuma nggak tahu nih yang mau jalanin yang mana dulu. Besok juga kita mau nemenin keluarga dulu kan, mumpung yang keluarga Makassar lagi di Jakarta, mungkin kita ajak yang dekat-dekat dulu nih, mau ke Bogor, ke Bandung, gitu ya, sebelum mereka kembali ke Makassar. Terus setelah itu mungkin kita mau kemana? Tadi ya, rencana mau ke Bali, mau ke Pulau Lembongan, banyak sih ya. Mau ibadah umroh juga bersama akhir bulan. Pak Keket doain ya, mau ke Eropa tapi nanti kita baru planning sih. Kalau untuk sendiri bakal gas atau kenapa? Momongan. Aduh, justru kita berdua. Berita selanjutnya, gelar Festival Kuliner Jajaran Nagita Slavina mempunyai tujuan mulia. Nagita Slavina mengadakan festival kuliner selama 9 hari yang bertajuk Jajaran Festival. Ada sekitar 50 tenan kuliner yang akan memeriahkan festival kuliner tersebut. Jajaran Festival berlangsung di One Stereo CBD Kuningan, Jakarta Selatan, mulai tanggal 1 sampai dengan 9 Oktober 2022. Ada 50 tenan kuliner dari UMKM hingga kuliner hits milik selebriti. Gigi, sapaan Nagita Slavina, menceritakan awal mula terciptanya Jajaran Festival. Gigi mengaku memang menyukai jajanan dan awalnya hanya sebuah konten untuk kanal YouTube-nya. Di balik festival yang digelar, Nagita mempunyai tujuan mulia. Istri dari Raffi Ahmad ini mengaku ingin membantu UMKM. Jajaran menghadirkan menu makanan seperti telur gulung gielan, telak telep, kue balok Batavia, durenia, omeja, bakso aci 29, dan lain sebagainya. Semua tenan kuliner itu dipilih berdasarkan persetujuan Nagita Slavina. Untuk datang ke festival tersebut tak ada tiket masuknya, jadi hanya bayar jika Tribuners ingin membeli makanan dan juga minuman. Jadi Tribuners bisa langsung top up atau transfer saja, tak hanya tenan kuliner. Jajanan festival juga akan diperiahkan dengan festival musik dengan menghadirkan musisi ternama. Berikut wawancara dengan Nagita Slavina. Jajaran festival, jadi bisa jajan-jajan, bisa makan bareng, ada hiburan-hiburan juga, jadi nggak cuma makan aja, cuman ada musiknya juga ada, terus kumpul-kumpul komunitasnya juga ada, terus kayak hari ini ada acara nonton film bareng, terus ada konsernya juga, jadi insya Allah bermacam. Kalau untuk konternya ada berapa nih? Berapa? Konternya kita ada 53 dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Oktober. Ide awalnya gimana Kak Gis sampai akhirnya bikin jajaran yang gede banget ini? Jadi memang awalnya tuh sebenarnya dari konten gitu. Jadi kita di Rasa Tateku itu ada konten dari jajaran. Nah itu awalnya tuh karena pandemi, aku suka jajan-jajan. Waktu itu sempat jajanan tuh kan susah gitu kan carinya kan, jadi benar-benar mau pergi kan nggak boleh, di rumah aja. Nah kebetulan di rumah banyak orang, jadi aku bilang yaudah kita bikin jajanan di rumah aja gitu. Jadi jajanannya kita bawa ke rumah, atau banyak orang jadi kita bisa pesan banyak gitu, sekalian bantuin mereka gitu kan. Kayak misalnya kayak di sekolah-sekolah itu kan tutup, sekolahnya aja tutup, nggak bisa ada yang jajan gitu. Jadi kita pengennya sekalian bantuin juga, promosi juga, sekalian beli dagangan juga gitu. Terus karena sekarang ya alhamdulillah keadaan udah jauh lebih baik, udah bisa bikin acara festival, banyak juga kan yang bilang pengen makan, jadi yaudah kenapa, sebenarnya udah kepikiran udah lumayan lama sih bikin apa kayak festival kayak gini gitu kan, banyak juga sebelumnya. Nah karena yang nonton sebenarnya si jajaran sini juga lumayan banyak gitu yang suka kontennya, yaudah kenapa nggak kita bikin festival offline aja. Bantuin hari ini bantuin juga ya? Iya betul. Hai Gigi, untuk kurasi sendiri tenan-tenan 53 tenan ya, ada kendala atau tantangan atau ada kesulitan nggak sih untuk menghadirkan di sini? Pastinya karena kan ya alhamdulillah yang ikutan juga banyak gitu. Tapi memang kita ada hubungan karena kan sebenarnya kan jajan sini kan awalnya jadi konten. Aku pengennya juga orang bisa ngerasain apa yang aku rasain. Jadi yang aku kasih privilege itu memang yang beberapa yang memang sudah pernah aku coba
coba gitu, jadi supaya lebih kurasi, nggak dua kali lagi harus kurasi lagi. Tapi ya pengennya sih kedepannya nanti kalau ada lagi ya bisa provide lebih banyak UMKM lagi. Mungkin ada sharing cerita dari penjual itu ketika Kak Gigi membeli, ada dampak buat mereka setelah penjualan nggak? Alhamdulillah sih, tapi mungkin detailnya aku juga nggak tahu sih, tapi ya beberapa cerita ya alhamdulillah. Mungkin kalau dia ada di luar kota, ya pengennya sih kalau memang ada antusiasnya gitu, pengen juga sih nanti di luar kota kita bikin aja insyaallah. Berita terakhir datang dari Lesti Kejora. Cedera kepala dan kerongkongan, 3 dokter tangani Lesti Kejora di rumah sakit. Dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora cukup berakibat fatal. Lesti harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang menurun. Dokter menyebut Lesti mengalami cedera di bagian kepala dan kini dia dalam pengawasan tenaga medis di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Informasi ini disampaikan oleh Dr. Puspa Haji Widyadi kepada awak media. Setidaknya ada 3 dokter yang menangani Lesti secara langsung. Dugaan perlakuan KDRT dari Bilar menjadi penyebab Lesti mengalami cedera di kepalanya. Saat ini ibu satu anak itu masih melakukan pengecekan ke beberapa dokter, termasuk dokter THT hingga spesialis saraf. Berikut suasana rumah sakit tempat Lesti Kejora dirawat. Selamat siang Sobat Krip, saya Futileri. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, tepatnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bisa Sobat Krip lihat situasi terkini di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta Menteng terlihat sepi. Pada hari Minggu 2 Oktober 2022 seperti diketahui bahwa di rumah sakit ini penyanyi dangdut Lesti Kejora sedang menjalani perawatan setelah dugaan mengalami KDRT yang dilakukan oleh sang suami Rizky Bilar. Berdasarkan informasi, Lesti sendiri sudah dirawat sejak dirinya membuat laporan di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Rabu 28 September 2022. Menurut salah satu dokter yang ikut menangani Lesti di rumah sakit ini, yaitu Dr. Puspa Widyawati, menyampaikan bahwa Lesti ditangani oleh 3 orang dokter spesialis. Sudah diketahui bahwa salah satu dokter yang menangani Lesti merupakan dokter spesialis saraf yang secara khusus menangani bagian kepala ibu dari 1 orang anak tersebut. Selanjutnya diketahui bahwa Lesti sempat mengalami kekerasan dari sang suami, di mana dirinya mengalami kekerasan seperti dicekik dan juga dibanting ke kasur setelah terjadi adu mulut di antara keduanya. Menurut kuasa hukum Lesti Kejora, yaitu Sandi Arifin, mengatakan bahwa kondisi terkini dari Lesti ialah masih belum bisa banyak bicara. Dirinya mengatakan bahwa Lesti masih harus fokus untuk memulihkan kondisi kesehatannya sebelum nantinya melanjutkan laporannya tersebut. Untuk dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa nantinya Rizky Bilar akan secepatnya diperiksa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan rencana, Rizky Bilar akan diperiksa pada pekan depan.
Hingga saat ini belum terlihat sahabat maupun kerabat dari Rizky Bilar maupun Lesti Kejora yang datang menjenguk di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta Menteng ini. Ikuti terus update perkembangan kasus KDRT yang dialami oleh penyanyi dangdut Lesti Kejora hanya di live Facebook Grid.id. Terima kasih. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, TikTok Tribun Lampung, dan Facebook dan Instagram Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.